dinamika kota Surabaya saat ini sedang fluktuatif secara emosional karena melihat running dari organisasi ormas yang namanya Madas ini yang kemudian melaporkan Wawali, kemudian melaporkan juga warga Surabaya yang menurut mereka merusak itu, dan ini membuat kegelisahan yang luar biasa sehingga kami berempat ini turun menyampaikan statement keras untuk memberikan waktu kepada Madas 2x24 jam mencabut laporan seluruh laporan bagi warga Surabaya maupun wakil wali kota Surabaya. Yang pertama itu, yang kedua kami bersiap untuk membuat apel siaga arek Surabaya di Balai Kota Surabaya dengan ribuan massa. Itu yang pasti. Tujuannya apa apel itu tadi? Tujuan apel itu bahwa Surabaya ini merupakan kota pahlawan. Surabaya ini bukan merupakan kota yang gampang untuk diacak-acak, bukan kota yang gampang untuk direferensi. Artinya kita teguhkan bersama bahwa area Surabaya bersatu ya ini. Dalam apel siaga itu, bahwa Surabaya tergerak untuk kembali menyampaikan bagaimana Surabaya sebenarnya kondisi, Surabaya sebenarnya bersatu, dan di Surabaya tidak ada perbedaan apapun. Untuk apel yang kemarin dari Pak Wali sendiri berarti seperti apa? Saya tidak mau komentar apel yang mau dilakukan oleh Pak Wali. Pak, apel yang akan dilaksanakan itu apakah akan respon jika laporan-laporan itu tidak dicabut, Pak? ya, salah satunya itu. Salah satunya responnya. Salah satu. Apabila laporan nggak dicabut, Pak, tetap lanjut gimana? Yang pasti kami masih memberikan ruang kompromi kepada Madas untuk mencabut laporan, dan apabila tidak dicabut maka kami juga akan bergerak untuk melaporkan ormas tersebut. Ada perlawanan yang pasti kalau itu tidak dicabut, tapi saya yakin untuk menjaga kondisivitas kalau itu dicabut 2x24 jam, nggak lama-lama kita bergerak. Suwer, menurut saya 2x24 bubarkan Madas sejarah gitu. Yang bubarkan area Surabaya atau pemerintah. Pemkot Surabaya kan sudah membuat satgas ini, apa itu bukan salah satu untuk meredam seperti ini? Sebelum satgas dibuat, sebelum satgas dibuat, premanisme itu sudah terjadi dan tidak ditangani. Preman parkir itu sudah ada laporan sampai warga Surabaya bertindak sendiri itu ya. Ada sudah. Itu sudah jelas-jelas di depan mata bahwa itu adalah preman. Kok justru mereka diundang, dikasih legitimasi, akhirnya kok dilalat, loh kok wali kota. Ini hal parkir yang utama, tapi kok jadi hal politik. Itu yang kita tidak suka. Ya. Ini target yang dibubarkan Madas itu kan ada dua, Serumpen sama Sedara. Ini dua-duanya atau Madas yang Ada tiga. ada tiga? Madas ada tiga. Yang saya tahu, Madas Sedara ini tidak bisa diajak bicara. Mincela-minceli, saya tidak suka. Apakah Surabaya nggak senang mincela-minceli, Rek. apakah ada upaya nanti akan menyurati ke Kementerian Hukum atau Mendagri soal Sudah ini tidak usah surat, itu tugasnya Pemkot itu sudah. Pemkot kalau tahu ada begitu ini membuat masalah, kok malah dibalik seolah-olah arek Surabaya yang buat masalah. Seolah-olah kok wakil wali kota yang buat masalah. Ini kan sudah edan di desa. Ini berarti apa? Niat memecah belah sudah ada. Itu menurut saya itu. Ya. Untuk Surabaya, karena Brasilis ini kita ini bagian dari masyarakat Surabaya, dari bagian dari Surabaya. Melihat dinamika yang berkembang akhir-akhir ini berkaitan dengan organisasi masyarakat yang bernama Madas, makanya kita tergerak untuk ikut bersuara, karena ini Surabaya. Kita lebih terenyuh lagi ketika Bapak Wali Kota Surabaya itu berbicara akan mengumpulkan semua suku. Pertanyaannya adalah suku yang mana yang ada di Surabaya?
Suku apa di Surabaya? Sehingga menurut kami Bapak Wali Kota Surabaya ini malah masuk kepada isu opini yang berbau sara. Karena dengan berbicara mengumpulkan suku-suku di Surabaya, kita ini yang di Surabaya bingung, suku apa di Surabaya? Yang bermasalah kan ormasnya, bukan sukunya. Kita juga menganggap Madas itu bagian dari area Surabaya sebenarnya. Tetapi mereka mengelompokkan diri sendiri dan merasa bahwa kesukuan jadi hal yang utama buat mereka. Itu mereka yang bicara, bukan kita, bukan area Surabaya yang bicara. Oleh karena itu kita harus sampaikan nota keberatan dan somasi kepada Wali Kota Surabaya atas statementnya berbicara mengumpulkan semua perwakilan suku. Tidak ada suku di Indonesia, tidak ada. Kalau kita bicara persatuan dan kesatuan bangsa, yang ada hanya Indonesia, warga negara Indonesia, WNI. Sudah tidak ada lagi. Suku-suku itu tahun 1928 ada Jog Java, Jog Celebes, Jog Madura. Nah itu bicara suku. Dan kita clear di 1928 dengan Sumpah Pemudanya bahwa tidak ada lagi kesukuan di situ. Kita semua adalah warga negara Indonesia. Titik. Sehingga statement wali kota ini kami menganggap ini semakin melebar dengan berbicara mengumpulkan semua perwakilan suku yang diundang Madas. Jadi untuk awal itu prolog awal saya. Untuk selanjutnya saya persilakan Dr. Gigi David, tokoh dari warga Surabaya. Karena saya sendiri arek Surabaya asli, saya lahir di Kampung Malang. Saya sampai dewasa sampai SMA di Kampung Malang. Bahkan mahasiswa sampai semester 9 pun saya masih di Kampung Malang. Setelah itu saya baru tinggal di Benowo. Jadi saya mau cerita sedikit awal sampai saya itu terlibat ini. Jadi awalnya ini saya tertarik dengan konten-konten yang ada di Viral for Justice. Awal saya tertarik itu, bukan tertarik sama medianya, bukan, tapi saya rasa semua yang hadir di sini pernah merasakan ketidakenaan dalam pelayanan parkir. Awal di sana. Jadi banyak sekali jukir, tukang parkir yang bertindak sebagai preman. Bagi saya, orang yang minta sesuatu dengan memaksa itu adalah preman. Apapun itu, entah itu parkir, entah kita masuk di suatu tempat terus kita dimintain duit dan kita wajib membayar, itu sudah preman. Berkali-kali disuarakan, tapi pemerintah sama sekali tidak menanggapi hal itu. Sampai akhirnya ramai, sampai akhirnya warga Surabaya sendiri yang berusaha menertibkan kotanya, bukan Pemkot, bukan Dishub. Akhirnya saya mulai otak-atik di sana. Mungkin ingat dengan statement saya yang saya akan membeli seharga 100 miliar. Kenapa saya mau beli? Karena saya lihat kalau cari uang 400 miliar setahun dengan parkir itu gak angel. Artinya apa? Sebetulnya yang saya kritisi ini Dishub, bukan anak parkir, bukan jukirnya, tapi jukir yang mepet, yang berlindung di bawah BPJS.
mulai ketakutan. Jangan-jangan nanti kita tidak kebagian lagi. Ternyata mereka tidak berpikir cerdas, mereka tidak berpikir pintar. Yang saya kritisi adalah bisu. Artinya apa? Penyelewengan besar ada di sana. Jadi mestinya setoran yang masuk ke PAD Surabaya itu sangat besar, tapi ternyata sangat-sangat kecil, karena mulai dari jukir yang setor ke Qatar, dari Qatar nanti entah kemana yang harus ke dinas pendapatan, itu luar biasa. Kalau sehari itu sudah di atas 300 jutaan. Bayangkan. Itu saya di sana itu ternyuh. Setelah arek-arek Surabaya berinisiasi untuk menertibkan parkir, akhirnya PJS lari ke Madas. Kenapa lari ke Madas? Ternyata pengelola PJS itu terafiliasi dengan Madas, saudara. Karena merasa pendapatannya terganggu mungkin dengan ulah dari bukan ulah ya, dengan sikap baik dari area-area Surabaya yang kepingin kotanya yang dia cintai ini bebas dari premanisme. Lebih dilihat ada laporan banyak premanisme, tapi kelirunya, benar kata Mas Heru tadi, yang berbuat jahat itu sebenarnya oknum dari jukir, akhirnya itu dilindungi oleh ormas. Harusnya yang dikumpulkan kan ormas-ormas yang ada di Surabaya. Loh, ini kok melenceng, lah kok ke suku-suku, ini hubungannya apa? Berarti apa? Berarti mestinya Pak Wali Kota sadar bahwa yang mereka lindungi banyak sekali yang di Madas itu memang mereka yang mengatasnamakan Madura. Karena banyak kalau orang ditarik parkir gak setuju, didelok, waduh, Maduro. Mereka takut daripada rame, akhirnya membayar. Harusnya Satgas tidak perlu dibentuk. Mohon maaf ya, ini hanya menghambur-hamburkan anggaran. Kenapa? Yakin wong laporannya masyarakat sudah berbulan-bulan yang lalu kok mengenai parkir. Itu kan premanisme. Ya, nanti data akan diberikan. Ya, kalau ada data ya di beberapa tempat nanti. Ya, kalau buat grup atau apa kita kasih nanti. Ya, seperti di tempat wisata religi yang sangat dihormati, hanya sayangnya dikotori dengan parkir yang begitu mahal. Mungkin di Ampel semua tahu ya, Ampel itu wisata religi, parkir mobil bisa 20.000. Di sana ada busuk, di sana ada Satpol PP. Ini saya runutan mulai awal sampai masalah terjadi. Dan yang terakhir yang membuat saya ini mau kumpul sama Heru di sini itu adalah tingkah pola dari Madas. Ketua Madas Saudara Mas Taufik, yang menurut saya di awal dia bisa diajak bicara dan orangnya bisa, saya pikirkan dosen. Dia dosen Doni Tomo. Saya pikir dengan dosen ini bisa mudah sekali diajak bicara. Ternyata ya, saya malah takut nanti mahasiswa yang diajari nanti jangan sampai nanti diajari preman juga. Ya, saya berusaha mengingatkan janganlah buat rusuh Surabaya.
Jangan terus begitu kepepet, jukir kepepet ke PJS, PJS kepepet ke Mandas, Mandas kepepet lagi, bukannya mereka ke arah Surabaya bilang rek jalur sepuro yo ono anggotaku, ternyata mereman ono wong tuwek, maaf Cino diangkat, dan di situ ada wakil wali kota yang turun. Misalnya Pak Armuji nggak turun, tidak akan diproses, karena beberapa bulan sebelumnya itu sudah lapor ke Polsek dan tidak diproses. Berarti apa? Armuji pahlawan bagi saya. Lu kok gak wani lawan dari Surabaya, kok malah lawan ojo dari Surabaya? Pimpinanmu, wakil wali kotamu tak dono, kasarnya kan gitu. Jadi pagi ini saya bilang begini, ini kalau anak Mandas nggak terima kita siap. Kita yang bubarkan atau Mandas bubar sendiri. Arek Surabaya sing bubar Mandas atau Mandas bubar sendiri, atau perhatian pemerintah bubarkan Mandas karena sudah membuat musuh kota Surabaya. Yang awal sudah mereka memframing sendiri, aku wong Madura, dia sudah menjelekkan nama Madura. Yang terakhir dengan tingkahnya dia berbicara soal hukum tentang Pak Armuji, dia menjelekkan tempat di mana dia mengajar, institusi yang memberi makan dia menjelekkan Unitomo. Mohon maaf ini, ya. Jadi dia ini cari sandaran kemana-mana, kayak wong kelelep. Itu tingkah orang pengecut. Orang gentleman, kalau salah anggota sing salah rek sepurane iku arek Surabaya. Kalau salah ngaku salah, bukan kalau salah selalu mencari pembenaran, iku jadi wong ototan. Wis ya, tambah emosi ya. Awal pimpinan Gerakan for Justice sekaligus pimpinan dari pasukan hitam Jagabaya. Pasukan yang saya bentuk khusus untuk kota Surabaya yang sama sekali tidak beratas kesukuan. Meskipun saya secara pribadi bersuku Jawa, kalau mau bicara suku, saya lahir di sini, lahir di Rumah Sakit IBI, Pasar Turi Surabaya. Saya asli dari Surabaya. Teman-teman pers sudah tahu rekam jejak kami dalam urusan penertiban soal premanisme ini bisa dilihat di media sosial kita. Tapi terkhusus dengan soal Bapak Armuji, lalu soal proses hukum yang dilakukan oleh pihak Mandas kepada Wakil Wali Kota Surabaya, saya secara pribadi mengatakan bahwa mohon maaf, intervensi Anda terlalu lancang soal ini. Bapak Armuji waktu sidak di kasus Nenek Elina ini kami yang mendampingi. Kami juga yang mensupport aksi tanggal 26 Desember itu, yang pada akhirnya bisa dibilang sebagai aksi monumental bahwa arek Surabaya hari ini sudah bangun dan melek melihat kondisi kotanya yang sudah diobrak-abrik dan dilumpuhkan oleh orang-orang luar. Saya sebut orang-orang luar karena tidak mewakili representasi dari kami yang ada Surabaya sendiri. Hal ini menjadi isu nasional karena Surabaya adalah barometer dari Indonesia. Kemajemukan, heterogen, dan keberagaman suku di sini bukan sesuatu yang perlu lagi kita bicarakan, tidak perlu. Siapa di sini yang bisa memastikan bahwa dia bersuku murni seorang Jawa, seorang Madura, seorang Batak? Tidak ada. Maka hari ini yang lebih relevan kita bicara soal kota, soal kedaerahan yang dimana mari kita jaga kota kita sama-sama. Ya, cukup di situ saja teman-teman. Terima kasih. Gendero, cek dulu gendero ini, ya, melaporkan anak-anak yang sempat robek banner segala, terus laporkan ke Polda. Dia ngerti hukum, sangat mengerti karena dia lawyer. Yang perlu ditanyakan, itu kantor Sopo. Bener
nggak dia punya, wah itu tempat bermasalah kok. Ya, kalau rumahku diacak-acak wong oleh kelapor ngono. Lah kalau saya punya gambar, punya barang, tak taruh rumah sampean, terus sampai buat, sampai ngobong, salah tak sampean. Tak rasa dia mengerti itu. Entah motifnya apa, saya tetap berpikiran baik. Semoga Mas Taufik segera sadar. Sayangi, kalau kamu doa ngaku ada Surabaya, sayangi Surabaya, sayangi Madura, sayangi alma matermu, sayangi tempat kerjamu, sayangi Unitomo. Unitomo sudah jadi korban, masyarakat Madura sudah jadi korban. Mas Heru, kebocoran BA di parkir kota Surabaya akan kita angkat secara serius 900 miliar ke Kejaksaan Tinggi dan ke KPK. Itu yang pasti langkah yang kita ambil. Kemudian saya sebagai bagian dari Arek Surabaya, aku wong Kutai itu deportan itu situs itu kita tidak satu itu tempat akhir saya sampai sekarang saya bisa sebagai bagian dari Arek Surabaya. Saya sampaikan khusus pertama kepada wali kota Surabaya untuk tidak lagi memecah belah Arek Surabaya. Itu yang pertama. Karena tidak ada kesukuan di Surabaya. Gak ada suku di Surabaya. Hei wali kota, dengarkan ini. Terkait masalah statement akan mengumpulkan perwakilan suku, dia harus bertanggung jawab tentang itu. Dan nanti Jawa Timur akan mengambil langkah hukum untuk itu. Melaporkan wali kota Surabaya terkait masalah dugaan sara. Karena sudah berbicara perwakilan suku di Surabaya. Saya nggak paham, wali kota periode kedua loh. Saya nggak paham di Surabaya. Kemudian untuk Ormas Magas, mungkin sedikit saya menarik ke belakang. Tahun 2023 ada pertemuan 9 LSM besar di situ. Ada Pak Riza ini dari LPKN, ada Samsudin dari Wira Jawa Timur, LPKN Pusat, LPKN Jawa Timur, ada Magas di situ. Waktu itu kita bersepakat bersama untuk mengawal program pembangunan masyarakat Jawa Timur, program pembangunan pemerintah di Jawa Timur. Tetapi Magas yang saya kenal kemarin pertemuan di Hotel Narita tahun 2023 ini beda dengan sekarang. Saya tidak mengerti. Jadi saya sempat telepon Mas Bayaki yang saya tahu dia juga pendiri Magas, sekarang dia ketua Aliansi Madura Indonesia. Mas Bayaki itu juga merasa bahwa apa yang dia sudah susah payah dirikan dia tidak mendapatkan apa ya, perlakuan yang istimewa tidak juga, sehingga saya sedikit kaget ketika ternyata ketua Magas ini dosen di Unitomo, dan sekarang Unitomo diserang bisa-bisa oleh para netizen terkait keberadaan dosen di Unitomo. Harapan saya sebagai tokoh Surabaya untuk Ibu Rektor ya, Ibu Rektor Unitomo, tolong dosennya itu dikeluarkan saja dari Unitomo. Sudah tidak usah jadi dosen lagi. Tolong Unitomo bersikap dengan jelas dengan mengeluarkan dosen tersebut dari kampus Unitomo sebagai bagian dukungan menjaga keutuhan harmonisasi dari Arek Surabaya yang saat ini sangat harmonis sebenarnya. Kita selalu sama siapa aja sudah. Surabaya salah ngomong salah, bener ya ngomong bener. Dan kalau cerita di Surabaya mundur dan cerita Arek
Surabaya itu kalau masih dodol di kuku, mahal belinya malah. Jangan kemudian ada ormas yang masuk ke Surabaya, mengacak-acak Surabaya, dan kita sebagai warga Surabaya diam saja. Ini lagi berjalan juga Mas Digau dan Mbak Dian dari Gerakan Arek Surabaya berjalan juga ke sini. Nanti kita dengarkan juga statementnya mereka. Karena sebenarnya kalau kita coba merunut ke atas pelan-pelan kita runut, sebenarnya ormas ini menjadi ormas politik wali kota Surabaya, dan karena tidak bisa tidak bisa dikendalikan, sehingga akhirnya wali kota Surabaya kesusahan sendiri, kelimpungan sendiri melihat ormas. Terlalu berlebihan sebenarnya ini bicara masalah kriminal, tindakan kriminalitas di nenek Elita namanya ya. Nenek Elina ini, saya akan kumpulkan semua ormas, saya akan kumpulkan semua orang suku, saya akan bentuk satu premanisme. Terlalu berlebihan ya wali kota. Ini oknum bangsa ini ya sudah proses kriminal di Polda, dan sekarang tidak ada Polda, selesai masalah. Jangan kemudian ditarik sedemikian rupa, seakan-akan wali kota Surabaya ini masih berusaha melindungi ormas ini sebenarnya, dengan akhirnya berbicara satgas anti premanisme. Di situ ada TNI, ada Polri, tanpa ada satgas anti premanisme. Tugas kepolisian adalah menjaga keamanan warga Surabaya. Gak usah kita ke premanisme. Kita sudah punya kepolisian di sini, ada Polsek, Polres, Polda. Kita punya Kodam 5 Brawijaya di Surabaya yang menjaga keamanan warga Surabaya tanpa harus membentuk satgas anti premanisme. Terlalu berlebihan buat saya wali kota Surabaya. Yang ketiga, kami mendesak Ketua Madas sebagai ormas untuk kita berikan 2 kali 24 jam mencabut laporan untuk Bapak Mawali, Bapak Marmuji di Polda Jatim, juga untuk Surabaya. Artinya jangan terlalu membuat gaduh. Kita ini masih di ambang batas kesabaran. Mas Purnama, Bapak Dr. Diki David, saya, insya Allah di 3 saja ini, 3 tokoh masyarakat Surabaya, 3 tokoh Arek Surabaya ini, kalau saya mau gemparkan Surabaya besok, saya yakin balik kota gak ada digantikan. Apakah ini yang mau dimodel oleh wali kota Surabaya? Ini pertanyaan. Sudah politik elektoral 2030 itu kami tidak peduli. Ya. Yang kami peduli adalah bagaimana Surabaya ini bisa terjamin kenyamanannya, keamanannya, dan investasi di Surabaya itu tidak direcoki oleh hal-hal yang menurut kami tidak boleh bertentangan dengan hukum. Apa yang dilakukan oleh para penguasa kota ini, khususnya Pak Wali Kota kemarin itu, tentu kami juga merasa dirugikan secara imaterial karena judulnya adalah deklarasi ormas dan anti premanisme dan membawa kesukuan juga di dalamnya. Nah, kami yang punya ormas, teman-teman yang punya ormas lainnya yang sudah berbadan hukum juga bertanya, ya Mas, nggak diundang dari Mas Wali gitu kan? Nggak diundang dan loh, berarti sih diundang ini yang ormas non preman, tidak diundang yang preman lagi gitu. Sehingga asumsinya seperti itu. Sehingga diksi-diksi yang beredar di luar, asumsi-asumsi yang beredar di luar itu kemudian kami mengklarifikasi
Sehingga kami mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Wali itu kemudian justru malah menimbulkan kegaduhan. Kita harus percaya bahwa kenyamanan, ketertiban, keamanan kota ini kita serahkan kepada stakeholder yang memang tugasnya memang di sana. Dan tugas kita sebagai warga kota Surabaya itu menjaga harkat martabat kota Surabaya. Jangan sampai diinjak-injak, bahkan mengarah ini nanti isunya sensitif banget soalnya. Isunya SARA. Kita kalau melihat komentar-komentar di media sosial, ya isunya ini waduh gak karuan. Saya miris melihatnya, bukannya pemimpin-pemimpin kota ini meredam, mengayomi, kemudian mencari solusi yang baik sesuai aturan-aturan yang berlaku, malah justru membuat situasi semakin gaduh. Jadi terus terang kami sempat juga kepingin mendesak kepada Kementerian Hukum agar supaya pengajuan nama ormas yang mengadakan nama kesukuan ini hanya boleh untuk religi dan kebudayaan saja, bukan yang menyangkut hal-hal ormas-ormas yang seperti saat ini. Karena banyak teman-teman saya yang Madura tuh, lu aku hidup padas, tapi aku kena stigma gitu. Ada kena stigma, padahal orang Madura tidak seperti itu. Apalagi kita hidup di Surabaya, Surabaya ini tidak ada suku. Kita yang bertinggal di kota Surabaya, lahir di Surabaya, besar di Surabaya, mencari nafkah di Surabaya, punya kewajiban bareng-bareng untuk menjaga kota Surabaya. Ya, saya anggap sebagai tetua di Madura. Mereka yang orang sudah sukses di Indonesia, yang kebetulan kawan-kawan saya juga orang Madura. Hati saya adem saat itu. Tapi sejak Madas berulah lagi dengan melaporkan teman-teman arek-arek Surabaya yang kebetulan dibilang merusak atributnya, masih atributnya itu kodamnya diteken nang pinggir dalan, bukan di rumahnya, karena itu rumah sengketa. Dan dia sama sekali tidak mengaku salah kalau anggotanya ini berbuat premanisme. Ya, malah sebaliknya, ojo menarek Surabaya, pimpinan Surabaya bisa tak lugurno, itu kesombongan. Dan itu memantik banyak dari kemarahan ormas-ormas yang ada di Surabaya. Ada satu ormas yang siap mengirimkan 2.500 pasukan untuk mendukung aksi. Bahkan anak-anak yang suka olahraga pun di Surabaya siap mengirimkan ribuan orang. Yang terluka bukan arek Surabaya saja, benar tadi, karena ada salah penanganan dari Pak Wali Kota yang awalnya ini hanya parkir bergerbang ke ormas, lalapo kok suku yang dikumpulkan. Iku apa dambe ngomong ojo lawan wong Madura. Di pikiran saya ini salah penanganan. Harusnya wali kota jangan rasis. Kalau memang ormas yang salah, panggil semua ormas. Loh, malah ormas-ormas yang tidak bermasalah sama sekali nggak dipanggil. Malah yang diundang adalah ormas bermasalah. Kenapa saya bilang salah? Sejak mereka dipanggil, seolah mereka sudah mendapatkan legitimasi dari wali kota. Kota lindungi, lapor Armuji, sama saja bicara begitu. Padahal Armuji berusaha berbuat baik kepada warga Surabaya, menolong warga yang terzolimi, dilapor. Sama aja dia pamer, aku ngerti hukum, aku mau Madura. Ya, aku dosen. Itu sudah mengotori alma maternya. Bener kalau Pak bilang pecat aja dari Unitomo.
Bisa-bisa fakultas hukum di sana tidak dapat siswa kalau dosennya seperti itu. Tapi sebagai manusia semua pernah salah. Andaikan Mas Taufik dan Madas mau sadar, mau tobat, Mas Heru malah bilang kasih waktu 2 hari, cabut laporan itu. Kamu cabut tuh berarti kamu wis, ya aku salah, ya aku keliru, ya anggota aku masih preman, aku jalur sepuro, itu gentleman.